Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman linear, yaitu dengan menyelesaikan sebuah kasus dengan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama menggunakan metode simplex dan yang kedua dengan menggunakan analisis sensitivitas dengan menggunakan metode simplex juga. Ya baik, terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Melineka Putur Purba. Saya akan menjelaskan, dan pada saat ini kita akan masuk pada soal atau masalah. Pada saat ini sedang maraknya virus corona, sehingga masyarakat sangat membutuhkan alat atau bahan yang digunakan untuk mencegah penyebaran virus corona sebagai alat perlindungan diri, seperti hand sanitizer dan desinfektan. Ada sebuah perusahaan yang memproduksi bahan-bahan untuk mencegah COVID, yaitu hand sanitizer dan desinfektan. Untuk membuat produk tersebut dibutuhkan 3 bahan cair kimia untuk membuatnya, yang terdiri dari cairan kimia A, cairan kimia B, dan cairan kimia C. Setiap hand sanitizer membutuhkan 6 ml cairan kimia A, 8 ml cairan kimia B, dan 2 ml cairan kimia C. Untuk membuat desinfektan dibutuhkan 4 ml cairan kimia A, 10 ml cairan kimia B, serta 3 ml cairan kimia C. Dari pembuatan produk-produk tersebut didapatkan keuntungan masing-masing produk adalah Rp2.000 dan Rp3.000. Dan dari perusahaan memiliki persediaan bahan baku masing-masing maksimal 80 ml, 60 ml, dan 40 ml. Dari permasalahan di atas, hitunglah berapa pendapatan maksimal yang didapat oleh perusahaan tersebut. Yaitu yang pertama, kita akan menggunakan metode simplex. Langkah-langkah untuk menggunakan metode simplex yaitu yang pertama sekali, kita harus mengubah masalah program linear ke dalam bentuk kanonik. Yang kedua, menentukan penyelesaian visible basis atau VAB awal atau susunan tabel awal. Yang ketiga, cek optimalisasi. Yang keempat, menentukan variabel non-basis yang masuk menjadi variabel basis dan variabel basis yang keluar menjadi variabel non-basis. Yang kelima, susun tabel baru. Kembali ke langkah 3 jika belum optimal dan lakukan sampai penyelesaian optimal diperoleh. Dari masalah tersebut, yang pertama sekali yang kita lakukan adalah memberikan variabel keputusan. Kita akan mengubah kasus tadi atau masalah tadi ke dalam bentuk matematika. Yang pertama, X1 kita kasih untuk hand sanitizer, X2 untuk desinfektan. Fungsi objektifnya Z maksimal sama dengan 2000 X1 tambah 3000 X2. Fungsi kendala 6X1 tambah 4X2 lebih kecil sama dengan 80.000. 8X1 tambah 10X2 lebih kecil sama dengan 60.000. 2X1 tambah 3X2 lebih kecil sama dengan 40. X1 dan X2 lebih besar sama dengan 0. Yang pertama, dari bentuk matematika, dari model matematika tersebut kita mengubah masalah program linear ke dalam bentuk kanonik. Mengubah model matematika menjadi bentuk baku simplex dengan cara menambahkan batasan dengan variabel slack pada pertidaksamaan kurang dari sama dengan bentuk baku simplex. Yang pertama, fungsi objektif. Maksimum Z kurang 2000 X1 kurang 3000 X2 tambah 0 S1 tambah 0 S2 tambah 0 S3 sama dengan 0. Fungsi kendala 6X1 tambah 4X2 tambah S1 sama dengan 80, 8X1 tambah 10X2 tambah S2 sama dengan 60, 2X1 tambah 3X2 tambah S3 sama dengan 40. Yang dimana X1, X2, S1, S2, dan S3 lebih besar sama dengan 0. Dari bentuk kanonik ini, kita akan membuat tabel dan tabelnya seperti ini. Dari tabel ini kita akan menuju pada
optimalisasi, yang dimana kita pertama sekali akan menentukan kolom masuk. Pada kasus maksimalisasi, kolom masuk merupakan nilai negatif terbesar pada persamaan Z atau baris Z pada tabel simplex, dimana dikatakan tadi yaitu pada baris Z harus lebih besar negatif 3000. Ini merupakan nilai negatif terbesar, sehingga X2 merupakan kolom masuk basis. Dan yang ketiga, menentukan kolom keluar atau persamaan pivot merupakan nilai positif terkecil dari rasio antara penyelesaian dengan elemen pada kolom masuk, di mana tadi kolom masuk ada X2, dan penyelesaian. Kita akan mencarinya dengan cara penyelesaian dibagi dengan X2, sehingga kita mendapatkan rasio seperti ini. Tadi persamaan menentukan kolom keluarnya ditentukan dari rasio yang bernilai kecil positif, sehingga yaitu berada di X2, sehingga X2 merupakan kolom keluar basis. Dan yang keempat, menentukan elemen pivot, angka pada perpotongan kolom masuk dan kolom keluar, sehingga elemen pivotnya adalah berada pada 10. Yang ini perpotongan dari X2 dan S2. Dan kita akan masuk kepada operasi baris elementer, yang dimana operasi mencari persamaan pivot baru dan persamaan variabel dasar baru dengan menggunakan operasi baris elementer, yang dimana elemen pivot tadi kita rubah menjadi 1 dan elemen-elemen lainnya menjadi 0. Kita menggunakan operasi baris elementer, yaitu dengan cara yang pertama sekali mengganti baris S2 menjadi X2. Baris X2 baru sama dengan baris S2 dikali 1/10. Yang kedua, baris baru Z yaitu dengan baris Z dikurang baris baru X2 dikali min 3000. Baris baru S1 yaitu baris S1 dikurang baris baru X2 dikali 4. Baris baru X3 yaitu baris S3 dikurang baris baru X2 dikali 3. Dari yang keempat persamaan ini merupakan contoh-contoh, merupakan langkah-langkah dari yang kita sebutkan tadi. Sehingga dari operasi baris elementer kita mendapatkan hasil seperti pada tabel ini. Karena kondisi optimum pada kasus maksimalisasi diperoleh ketika persamaan Z tidak bernilai negatif, sehingga kita sudah mencapai pada tabel optimal, sehingga kita bisa memperoleh nilai Z sama dengan 18.000, S1 56, S2 sama dengan 0, S3 sama dengan 22, S1 sama dengan 0, dan S2 sama dengan 6. Baik, yang kedua kita akan masuk dengan cara analisis sensitivitas. Analisis sensitivitas terdiri dari dua metode. Yang pertama metode grafik dan yang kedua metode simplex. Pada metode simplex terdapat 6 tipe perubahan dalam parameter model pemrograman linear yang dapat mengubah solusi optimal. Yang pertama, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Yang kedua, perubahan untuk variabel non-basis. Yang ketiga, perubahan pada ruas kanan RHS. Yang keempat, perubahan kolom untuk variabel non-basis. Yang kelima, penambahan aktivitas baru atau penambahan variabel. Yang keenam, perubahan suatu fungsi kendala baru. Pada kali ini kita hanya menggunakan analisis sensitivitas menggunakan metode simplex dengan dua cara, yaitu perubahan koefisien fungsi objektif dan yang kedua perubahan nilai ruas kanan dari pembatas linear atau RHS. Ini merupakan merupakan model matematika. Yang pertama yaitu perubahan koefisien fungsi objektif. Yang digunakan di sini adalah tabel optimal dari simplex. Di mana tabel optimal dari simplex ini sudah kita peroleh dari yang sebelumnya.
Untuk menentukan range optimalitas koefisien fungsi objektif untuk parabel basis, ubahlah nilai koefisien fungsi objektif dengan CJ. Misalkan akan ditentukan range optimalitas C1. Tabel awal ini kita akan mencari tabel optimalnya dengan cara menggunakan metode simplex. Tapi terlebih dahulu kita akan menentukan kolom masuk dan kolom keluar, yang dimana kolom masuknya adalah X2 karena kolom masuk merupakan nilai atau nilai pada baris Z yang memiliki nilai negatif yang paling tinggi, yaitu berada pada X2. Untuk mencari kolom keluar, yaitu kita harus membagikan penyelesaian dengan X2, yaitu dengan cara seperti ini, sehingga kita mendapatkan rasionya 26:13,3, yang dimana yang kita ambil adalah rasio yang terkecil tetapi bernilai positif. Berdasarkan tabel di atas, kita mendapatkan X2 sebagai kolom masuk basis dan S2 sebagai kolom keluar basis. Dan elemen pivotnya adalah perpotongan dari kolom X2 dan S2, yaitu 10. Dan kemudian kita mencari persamaan pivot baru dan persamaan variabel dasar baru dengan menggunakan operasi baris elementer atau OB, yaitu dengan menggunakan persamaan yang di bawah ini. Sehingga kita memperoleh tabel optimal seperti ini. Terjadi perubahan nilai pada Z. Karena soalnya pola maksimum, maka disyaratkan semua nilai yang berada di Z harus bernilai positif. Jadi 2400 dikurang C1 kurang dari sama dengan 0, sehingga diperoleh C1 lebih besar sama dengan 0. Jadi range optimalitas untuk C1 adalah 2400. Yang kedua, perubahan ruas kanan dari pembatasan linear atau RHS. Kita misalkan ruas kanan dari pembatasan linear kedua berubah dari B2 sama dengan 60 menjadi B2 sama dengan 60 tambah delta. Oleh karena itu, B akan menjadi matriks 80, 60 tambah delta, dan 40. Ruas kanan dari pembatasan linear dari tabel optimalnya menjadi B inverse dikali B. Yang dimana B inverse-nya ini kita peroleh dari sini. Dari tabel optimalitas simplex yang berada pada kolom S1, kolom S2, dan kolom S3, tetapi tidak termaksud pada baris Z. Dari sini. Sehingga B inverse merupakan sehingga kita memperoleh B inverse kali B adalah 56 kurang 2/5 delta, 6 tambah 1/10 delta, 32 kurang 3/10 delta. Agar solusi tetap layak, maka delta harus lebih besar sama dengan 0. Dari hasil perkalian tersebut, kita merubah, yang dimana 56 kurang 2/5 delta lebih besar sama 0, sehingga kita memperoleh delta kurang dari sama dengan 140. 6 tambah 1/10 delta lebih besar sama 0, sehingga kita memperoleh delta kurang dari sama dengan 60. 32 kurang 3/10 delta lebih besar sama dengan 0, sehingga kita memperoleh delta lebih kurang dari sama dengan 106,6. Agar solusi tetap layak, maka delta lebih besar sama dengan 0. Oleh karena itu, delta harus lebih besar sama dengan min 60 dan kurang dari 106,6. Demikianlah presentasi ini. Jika ada kekurangan atau salah kata, saya minta maaf. Terima kasih.